Halo, Ayah Edi. Selamat pagi. Halo, selamat pagi Mas Ronald. Selamat pagi juga seluruh peserta acara ini. Apa kabarnya hari ini Mas Ronald? Luar biasa. Sehat, Ayah Edi. Ayah Edi gimana? Sehat, Ayah Edi? Sehat, luar biasa Mas. Nggak ada yang lebih penting dari kesehatan, kan? Karena kayaknya angka COVID juga naik lagi nih, Ayah Edi ya. Ya, Luar mudah-mudahan sih biasa. kita sehat-sehat selalu deh. Amin, amin. Kalau penting tuh ya kan, kita jaga kesehatan. Karena kan kita jaga kesehatan nih, orang tua nggak lain nggak bukan buat anak-anak kita tentunya ya kan. Semualah, semua kita kasih dari jiwa, raga, semua tuh effort kita tuh pastinya buat anak ya, Ayah Edi ya. Nah, ngomong-ngomong soal anak nih, Ayah Edi. Ini kan temanya menemukan potensi emas anak. Banyak banget pertanyaan yang masuk nih, nanyain. Pertama berkeluh kesah dulu, berkeluh kesah kayak ini anak saya pelajaran ini nilainya jelek, eksak nilainya kurang bagus, remedial terus, terancam gak lulus, bahkan udah dapat teguran dan panggilan dari sekolah nih karena nilainya yang anjlok gitu ya. Satu sisi kalau memang apa namanya orang tuanya memaklumi dan memahami, oh memang anak saya kayaknya nggak jago di sini, clear masalahnya. Tapi kan banyak juga nih sampai dengan usia-usia anak yang kayak mungkin sudah beranjak hampir memasuki usia SMP gitu, kita sebagai orang tua nggak bisa melihat, belum tahu potensi apa nih yang ada di anak kita. Jadi yang kita lihat cuma kekurangan, terus kekurangan, terus. Nah, ini kalau parents in kids semua nanya kayak gitu, ini saya udah hadirin nih pakarnya nih. Ini kadang kalau ngejawab ini suka, wah mind blowing banget nih. Ayah Edi, silakan kayaknya waktu dan tempat langsung aja nih aku persilahkan ya parents in kids semua juga udah nggak sabar nih kayaknya. Ini bener-bener tema yang luar biasa hari ini. Silakan Ayah Edi. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, terima kasih banyak saya masih diundang oleh Mas Ronald dan Shinken Juku untuk menjadi narasumber di acara ini. Dan sebelumnya saya ingin juga menyampaikan salam saya untuk Pak Tatsunosuke Suzuki selaku Director Shinkan-juku Online, kemudian juga Ibu Sarah Arwan selaku Manager of Marketing dari Shinkan-juku Online. Dan ya terutama untuk Mas Ronald ini sebagai partner ngobrol ya. Jadi rutin ini dan jadi asik dan saya tayangkan juga ini di YouTube channel dan pemirsanya banyak ya. Alhamdulillah begitu, jadi media pencerahan. Nah, hari ini kita akan bicara tentang memetakan potensi anak atau menemukan potensi emas anak kita ya. Kalau bisa sih sejak dini biar kita tahu apa yang harus kita lakukan pada anak kita. Kenapa saya mengusulkan tema ini? Karena begini ya, setiap orang tua itu ingin sekali anaknya sukses. Jadi tidak ada orang tua yang tidak ingin anaknya sukses, begitu. Nah, tapi kalau kita tanya bagaimana caranya? Nah, ini dia. Bagaimana caranya? Kebanyakan orang tua kalau pengen anaknya sukses mencarikan sekolah yang paling baik. Nah, sekolah yang paling baik itu identik dengan yang agak mahal. Dan kebanyakan sekolah itu zaman sekarang ya memang mahal gitu. Cuma ada mahal dan mahal sekali mungkin ya. Kalau identik dengan baik. Nah, tapi apakah benar-benar kalau sudah mahal itu bisa menjamin anak kita bisa sukses? Belum tentu juga, tergantung sistem sekolahnya. Nah, kalau sistem sekolahnya masih menggunakan sistem konvensional di mana setiap anak harus bisa mengerjakan semua soal atau bagus di semua nilai mata pelajaran, nah itu yang belum tentu anak kita akan meraih sukses, kecuali beberapa anak yang tipenya akademis. Nah, sementara anak-anak yang tidak akademis tipenya mungkin dia akan dianggap bermasalah atau tidak bisa meraih suksesnya di sekolah melalui sistem sekolah ini. Nah, permasalahannya gimana kalau misalnya anak kita termasuk salah satu di antaranya? Apakah dia pasti akan gagal atau harus gagal? Nah, ini dia yang menarik. Inilah kenapa saya terjun di dunia parenting dan dunia sekolah. Karena menurut saya bahwa tidak boleh ada satu anak pun yang gagal gitu, Mas Ronald. Saya sediakan presentasi, tapi kalau enakan ngobrol kita ngobrol aja ya, karena saya pengennya ini ada tektok tanya jawab dari orang tua. Jadi bukan apa yang saya mau sampaikan, tapi apa yang orang tua mau tanyakan.
apa masalah yang orang tua hadapi dan ingin diberikan solusinya. Itu kan jauh lebih enak ya, jauh lebih menarik ketimbang saya menyampaikan apa yang saya mau gitu. Tapi setidaknya saya memberikan prolog dulu. Dasar-dasarnya adalah bahwa saya melihat ada sebuah hal yang harus diperbaiki dalam sistem pendidikan kita ya. Sistem pendidikan kita itu sistemnya adalah, kalau menurut Albert Einstein ya, setiap anak itu dinilai dengan cara yang sama. Patokan ukur anak sukses itu adalah apabila semua nilainya bagus atau semua nilai mata ujiannya bagus. Nah, sedangkan Albert Einstein sendiri berdasarkan sejarahnya, dia itu tidak suka semua pelajaran, dia hanya suka fisika aja dan matematika tentu ya, 2. Sementara yang lain-lain dia nggak suka. Nah, ekstrimnya lagi Albert Einstein ini adalah kemudian dinobatkan sebagai orang yang jenius. Kok bisa begitu? Padahal kalau kita lihat sejarah sekolahnya nih, di buku biografinya, ada buku biografinya Albert Einstein ya. Einstein itu sering bolos sekolah. Jadi kalau pelajaran-pelajaran yang dia nggak suka tuh dia keluar atau nggak masuk atau dia pergi gitu. Pergi kemana? Ya kemana aja dia mau. Nah, disitulah dia melakukan hal-hal yang dia sukai, bereksperimen. Nah, jadi kalau ada anak-anak yang nggak suka belajar atau nggak suka mengikuti pelajaran sekolah atau takut ke sekolah, kemungkinan besar dia tipenya Albert Einstein. Nggak usah khawatir ya. Nah, hanya memang sistem sekolah kan nggak boleh begitu ya. Harus ngikutin semua pelajaran, kemudian harus mengikuti ujian, dan kalau bisa harus memenuhi standar KKM. Nah, syarat kelulusan minimal ya. Kalau nggak KKM, wow, itu nanti harus di remedial sampai dia cukup. Nah, ini yang menjadi komentar Einstein pada zamannya ya, bahwa dia nggak suka itu. Dia nggak suka pelajaran lain selain matematika sama fisika. Akibatnya apa? Einstein kalau nggak tidur atau ngantuk mungkin ya, atau keluar aja bolos gitu. Einstein tuh sering sekali bolos. Bahkan dia ujiannya aja nggak mau ikut gitu. Ujian di mata ujian yang dia nggak suka, dia nggak mau ikut. Efeknya apa? Einstein tuh nggak punya nilai, raport. Efeknya lagi yang lebih parah lagi, Einstein itu nggak punya ijazah gitu, karena nggak lulus ujian kan, nggak ikut ujian. Yang dia punya adalah surat keterangan pernah bersekolah. Jadi STTB-nya nggak punya tuh, ijazah nggak punya. Yang punya adalah surat keterangan pernah bersekolah, SD, SMP sampai SMA. Nah, puncaknya Einstein itu adalah ketika dia lulus SMA, bukan lulus ya, selesai SMA. Dia juga dapat surat keterangan gitu ya, pernah bersekolah. Nah, karena dia nggak cocok sama sistem sekolah yang ada di Jerman saat itu, dia mencoba melamar sekolahnya. Dicariin orang tuanya tuh setengah mati ya, bela-belain Einstein supaya tetap bisa bersekolah. Sampailah dia mencari sekolah yang masih mau menerima Einstein. Nah, ada sekolahnya di Swiss, namanya Polytechnic. Nah, letaknya di Zurich, Swiss. Nah, orang tuanya sama Einstein pergi ke sana, kemudian melamar, dan Einstein ditanya, ijazahnya ada nggak? Nggak punya, kata Einstein. Saya nggak punya ijazah. Oh, kenapa nggak punya? Karena saya nggak pernah ikut tes, nggak pernah ikut ujian. Hanya punya surat keterangan pernah bersekolah. Oh, nggak bisa begitu, katanya. Nanti kamu kalau ikut tes masuk di sini gimana? Oh, kalau dites sih boleh, katanya. Makanya dites aja langsung. Akhirnya Einstein dites. Dites di bidang mata pelajaran yang FAK ya. Yang FAK itu artinya yang spesifik. Matematika sama fisika. Nah, waktu itu memang dua pelajaran itu menjadi bidang yang sangat diapresiasi ya di negara barat karena musimnya revolusi industri kan. Nah, ternyata Einstein itu berhasil di tesnya. Nah, asalkan tesnya ya itu fisika sama matematika. Jadi agak mengagumkan juga gitu. Di kampusnya di Polytechnic Zurich ini kaget juga gitu, lu anak nggak punya ijazah kok bisa lulus gitu tesnya. Tapi syaratnya tetap, karena syarat ya, jadi katanya kamu coba balik lagi lah ke SMA gitu, berdamailah dengan SMA sampai kamu dapat ijazah. Nanti kalau dapat ijazah balik lagi ke sini, boleh kamu bersekolah di sini. Nah, bersekolahlah dia di Polytechnic di Zurich, Swiss. Nah, sejak dia menekuni hanya 2 mata pelajaran utama tadi atau bidang eksakta atau bidang IPA, di situ Einstein mulai sangat maju sekali perkembangan studinya, bahkan sampai pada akhirnya Einstein diberi julukan sebagai salah satu jenius dunia. Jadi kebayang dari sejarah, ini sejarah loh, bukan cerita bohong, bukan menghayal, enggak, ini sejarahnya Einstein. Dan Einstein sendiri adalah seorang yang sangat menentang sistem pendidikan berbasis generalis atau berbasis single intelligence, dia menyebutnya single intelligence. Jadi alat tesnya cuma satu, alat ukurnya adalah akademis dan semua mata pelajaran harus bisa.
Nah, dari situlah Einstein pada akhirnya membuat karikatur ya, bahwa ya kita ini sebenarnya setiap manusia punya kemampuan yang berbeda-beda. Ya, ibaratnya seperti binatang. Ada kucing, kemudian ada monyet, ada gajah, kemudian ada ikan gitu. Nah, kalau Anda memaksakan ikan untuk tes memanjat, maka ikan itu akan mati sebelum sampai ke pohon gitu. Yang menang adalah cuma monyet duluan. Sementara gajah akan kesulitan sekali disuruh memanjat. Nah, jadi harusnya manusia itu ditemukan dulu potensinya apa. Kemudian nanti arahnya kalau besar mau jadi apa, baru diajarin apa atau dia perlu belajar apa. Begitu urutannya gitu menurut Einstein ya. Kita harus tahu dulu potensi anak kita ini di mana. Gitu. Kalau misalnya dia jenis buah apa, kemudian baru kita tahu kapan harus ditanamnya di mana, di daerah ketinggian berapa, kemudian proses perawatannya gimana dan sebagainya. Nah, itulah yang menjadi dasar bagi saya bahwa oke, kalau begitu mestinya langkah pertama kalau kita ingin anak kita sukses itu adalah temukan dulu potensinya. Gitu. Seandainya zaman itu Einstein udah ada pola pemikiran seperti ini, maka Einstein akan langsung ditemukan tuh sejak SD. Oh, dia nggak cocok untuk yang begini, dia cocoknya cuma untuk fisika, matematika, atau IPA, gitu. Maka dia akan terus diarahkan ke sana, dikembangkan, sampai bahkan sekarang saya bisa mengembangkan prediksinya, kalau anak-anak seperti ini nanti besarnya jadi apa nih, profesinya apa nih, kalau sekolah di mana, jurusannya apa. Dan saya sudah melakukan proses yang namanya menemukan potensi anak ini lebih dari 15 tahun ya, 15 tahun Mas Ronald ya. Saya menemukan variannya banyak sekali. Tidak ada anak yang sama persis, kalau mirip-mirip ada. Jadi mereka itu diciptakan seperti pohon-pohonan, Mas. Pohon itu kan nggak ada yang sama. Untuk apa nggak sama? Untuk menghasilkan buah mereka masing-masing. Gitu. Jadi ada pohon pepaya, ada pohon mangga, ada pohon jambu, ada pohon pisang, durian dan sebagainya. Dan mereka itu nggak sama nanti akhirnya akan berbuah berbeda sesuai dengan jenis pohonnya. Sama, nah kita juga begitu. Kalau kita tahu bagaimana cara filosofi pohon, maka yang pertama kita cari tahu itu adalah bibitnya dulu. Anak kita ini bibitnya apa sih? Kalau mereka itu biji, ini biji apa kira-kira ini? Kalau jadi pohon apa ini? Terus nanti kalau berbuah, buahnya apa ini? Nah, selama kita nggak tahu anak kita itu bibit apa, terus tiba-tiba kita dengan paradigma lama menyekolahkan anak kita, kemudian harus bisa begini, harus bisa begitu, harus bagus di semua mata pelajaran, wah nanti anaknya tumbuh menjadi anak yang bingung. Nah, ketika ditanya nanti SMA mau kemana kuliahnya, pusing dia. Mau ambil jurusan apa, pusing dia. Akhirnya rata-rata anak-anak itu kalau sudah kepepet sama harus milih kuliah jurusan apa, dia tanya deh sama teman-temannya, ngambil apa, mau kuliah di mana? Ya akhirnya dia ikut. Oh, oke lah. Oh, si ini ke sini, ya udah aku ke sana juga lah. Padahal belum tentu cocok, belum tentu sama potensi emasnya. Nah, kalau bingung lagi nanti tanya sama orang tuanya. Orang tuanya nyaranin, udahlah yang pasti-pasti aja gitu ya. Pasti-pasti aja. Apa sih yang pasti-pasti? Kedokteran, engineering, kemudian hukum, ekonomi, gitu, dan seterusnya. Padahal ada anak-anak sekarang itu yang diciptakan Tuhan itu untuk menjadi seorang animator, ya, seorang programmer, seorang pembuat aplikasi program, seorang ahli pertasan atau security system anti pertasan, macem-macem. Kenapa? Karena nanti masa depan itu profesinya bisa jadi nggak sama dengan profesi zaman kita dulu. Dan mereka didesain untuk itu. Jadi seperti HP. HP zaman pertama kali muncul, zaman kita dulu, itu Nokia. Semua orang pasti pakai Nokia dan tahu Nokia gitu. Apakah itu Nokia pisang atau Nokia apalah. Pokoknya Nokia dulu yang terkenal ya. Nah, kemudian sejak era smartphone, Nokia itu langsung jadi ketinggalan zaman. Nah, dan smartphone pun akan di-upgrade terus. Baik modelnya, kemampuannya, aplikasinya, dan sebagainya. Dan anak kita itu adalah desainnya smartphone. Untuk masa depan, semua aplikasi sama kemampuannya, ya fitur-fiturnya itu dibuat untuk masa depan. Sementara kalau kita misalnya bawa anak kita itu ke sistem orang yang ahli di
misalnya tukang servis lah, tukang servisnya Nokia, wah yang ada hancur anak kita ya, bukannya tambah maju. Gitu. Jadi marilah kita berpikir anak ini diciptakan untuk masa depan. Nah, kita harus mengelolanya dengan cara masa depan. Kita harus menatap jauh ke depan. Makanya sebelum acara ini kita sama Sinkan bicara tentang masa depan itu seperti apa kan? Agenda kita sebelumnya itu ya. Yang kita bicara tentang Google, kemudian kita bicara tentang zamannya digital hybrid dan sebagainya. Nah, baru nanti kita mulai mencari tahu deh anak kita ini potensinya apa. Dan yang menarik adalah bahwa Tuhan itu maha baik loh. Tuhan itu maha baik ya. Tuhan itu memberikan petunjuk potensi anak kita itu ada di tubuhnya. Asal kita bisa baca. Ya, kita bisa baca. Kita bisa baca misalnya kalau model rambutnya kayak begini itu artinya apa. Semua ada artinya loh. Nggak kebetulan orang diberikan model rambut itu. Ada misalnya cara dia nyisir. Ada yang nyisirnya pakai sisir, ditarik ke samping. Ada yang ditarik ke atas gitu. Ada yang cukup diucek-ucek. Nah, itu kita juga harus baca apa itu maksudnya. Nggak kebetulan. Kalau kita punya anak lebih dari satu, kita akan tahu bahwa nggak semua anak cara nyisirnya sama. Walaupun anak sekandung. Nggak semua anak itu suka rambutnya sama. Ada yang suka pendek, ada yang suka rapi, ada yang suka pakai gel, ada yang cukup dikucek-kucek aja, ada yang sukanya gondrong. Nah itu semua ada maknanya. Itu baru rambut, turun sedikit ke dahi. Berapa lebar dahinya? Itu untuk menunjukkan bahwa apakah dia tinker atau bukan. Kemudian dilihat lagi aris. Nah, seperti Mas Ronald, ini arisnya tebal. Ini ya. Arisnya tebal, kemudian bengkok. Ya, enggak lurus. Nah, apa itu artinya? Semua ada artinya. Misalnya kalau aris tebal itu, kalau dia punya keinginan, kuat sekali untuk mengejar keinginan itu. Tanya Mas Ronald, benar nggak gitu? Tepat sekali ya. Terus kalau bengkok artinya apa? Kan Mas Ronald agak sit gitu ya. Ya. Kalau bengkok itu sekali-sekali Mas Ronald suka berubah pikiran, berubah pendirian gitu. Tergantung situasi. Iya, kira-kira. betul Ayah Edi, betul. Terus nanti dari mata, tatapan mata. Kita lihat matanya, cara dia menatap seperti apa. Ketika kita bertatapan seperti apa. Bola mata itu persis di tengah atau agak turun ke bawah atau ke atas. Itu semua ada artinya. Kemudian bentuk hidungnya melancip atau general ya, umum atau gimana, itu semua ada. Enggak kebetulan Tuhan menciptakan wajah, jadi enggak asal-asalan gitu. Itu semua petunjuk ke potensi emasnya. Terus tarikan bibirnya ke atas atau ke bawah gitu. Kalau ke atas pasti ini orang-orang yang hubungannya dengan interpersonal gitu. Jadi kalau di foto pasti tarikan bibirnya ke atas, pasti dia akan memilih senyum gitu. Tapi kalau orang-orang yang arahnya ke spesialis, tarikan bibirnya nanti akan ke bawah, jarang tersenyum. Kita lihat senyumnya, giginya sampai kelihatan apa enggak gitu. Atau tipis-tipis aja giginya kelihatan, itu beda. Kemudian suara, level of voice, suaranya gelegar atau pelan sekali, itu juga beda. Nanti bentuk tubuh, dari bentuk tubuh nanti cara dia berjalan. Wah, menarik sekali ini. Saya aja kaget ya ketika belajar, ternyata gitu ya, Tuhan itu luar biasa sekali ya, menciptakan manusia itu dengan kode-kode. Itulah kenapa saya menyarankan tidak boleh membandingkan anak yang pertama dengan kedua, dengan ketiga, nggak boleh. Kenapa? Karena kalau ada perbedaan itu hanya kode. Nanti perbedaan arah profesi, perbedaan arah jalur pendidikan, sama perbedaan arah rezekinya gitu. Rezekinya dia dapat dari mana? Jadi kalau dibandingkan tuh kayak kakak belajarnya rajin. Nah, rajin itu artinya apa? Kok ada yang nggak rajin? Nggak rajin itu juga ada artinya. Nggak rajin itu artinya dia bukan tipe akademis. Gitu. Ini terlalu banyak main. Wah, yang satu tuh kakak tuh tekun. Nah, kalau tekun itu artinya spesialis. Kalau banyak main itu artinya organizer, managing, sosialisasi. Nanti dia akan berkarirnya di bidang-bidang yang hubungannya dengan interpersonal. Nah, itu sifat bawaan lahir. Ya, sifat bawaan lahirnya seperti apa? Dia mah cengeng. Cengeng itu jangan salah loh. Cengeng itu banyak jadi saintis, banyak jadi art, spesialis. Gitu. Kalau yang ini gampang marah. Kalau gampang marah itu kemungkinan besar jadi bos. Makanya jangan kaget kalau bos itu gampang marah. Kode-kodenya kayak gitu.
banyak sekali kalau kita mau memperhatikan. Makanya kalau misalnya kita mau nanti belajar ya, belajar bisa kok dipelajari. Bagaimana cara membaca. Makanya saya bilang dalam quote saya katakan bahwa orang yang buta huruf di abad milenial adalah orang yang nggak bisa baca tanda-tanda yang diberikan Tuhan sebagai potensi anaknya. Bukan nggak bisa baca tulisan, itu dulu. Kalau buta aksara nggak bisa baca tulis itu dulu. Kalau zaman sekarang buta aksara itu apabila dia tidak bisa membaca tanda-tanda yang diberikan Tuhan sebagai potensi anaknya. Nah itu buta huruf. Nah pertanyaannya, kita masih buta aksara apa udah melek aksara nih? Maksudnya aksara adalah bisa membaca nih. Oh nomor 1 begini, nomor 2 begini, nomor 3 begini. Gitu. Kayak saya misalnya ya. Kalau ngomong lancar, nggak pakai konsep, nggak pakai teks, nggak pakai slide. Sama Mas Mas Ronald bisa sejam lebih, kadang-kadang 1,5 jam. Kalau dikasih terus sampai 2 jam ini. Nah, pertanyaannya apa itu? Wah, dari kecil udah kelihatan nanti. Dulu saya pasti anak yang suka ngomong, gitu. Ada apa aja diomongin, ada apa aja ditanya, ada apa aja dikomentarin. Nah, kalau ada anak yang seperti itu waktu kecilnya, jangan dibilang cerewet. Hebat kamu. Kamu nanti kalau gede minimal jadi ayah Edi. Minimal loh itu. Minimal. Ingat ya, garis bawahi. Minimal. Berarti moreover lebih bisa jadi ayah Edi kalau dulu dari kecil udah ketahuan. Saya dulu kan nggak ketahuan. Nah, nanti baru kita bicara tentang petunjuk terakhir adalah hal-hal yang dia sukai dan dia benci. Nah, dia sukanya apa? Dia bencinya apa? Jadi jangan kita memaksakan untuk mempelajari lebih dalam apa yang dia benci. Cukup dia tahu aja. Fokuskan ke apa yang dia suka. Itu makanya peluang nih untuk Shinkanjuku. Kan kebetulan ininya modelnya udah agak menarik ya. Berbeda dari yang lain gitu ya. Nah Shinkanjuku punya peluang mungkin membuka diversifikasi. Proses bimbingannya bisa masuk ke art. Jadi tidak hanya science. Jadi kalau ketemu nih anak potensinya art dan sebagainya, oh kita juga loh bisa loh bimbingan untuk art. Art apa misalnya melukis. Jadi bisa jadi nanti Shinkanjuku punya cabang untuk how to draw, how to paint. Bisa juga nanti how to speak. Kalau ternyata ditemukan potensi anaknya adalah public speaker. Kenapa nggak bikin misalnya kelas public speaking Shinkanjuku juga gitu. Kan belum ada. Yang ada kan kelas-kelas khusus yang sifatnya workshop, seminar misalnya diadakan oleh misalnya Mary Riana atau siapapun ya. Ya kelas-kelas khusus. Nah orang tua kalau ikut kelas-kelas khusus itu kan ya belum tentu waktunya cocok. Belum tentu juga pas liburan. Tapi kalau misalnya ada pembimbingan seperti Shinkanjuku yang provide seperti itu, wow itu very helpful. Itu adalah proses pembimbingan masa depan. Artinya begini, bimbel itu nanti arah ke depannya kayak begitu. Namanya multiple intelligent bimbel ya, bimbel multiple intelligent. Kalau dulu masih single intelligent. Jadi orang kalau yang namanya bimbingan tuh kalau nggak fisika, matematika, kimia. Nah kalau nggak pembimbingan ujian. Nanti ke depannya mungkin Shinken itu akan pembimbingan profesi arahnya. Jadi dari kecil itu anak-anak udah dibidik profesi apa dan dia ditajamkan di Shinken. Begitu sekolah dia sudah tahu harus memilih sekolah apa, jurusan apa, di mana, di Indonesia kah, di luar negeri kah, di Jakarta kah, atau di Jawa kah? Kalau dia punya art ya sekolahnya misalnya di ISI, di Jogja, di Solo. Dan saya berhasil membimbing anak-anak ini jumlahnya nggak sedikit loh. Ya, kalau boleh share sedikit nih biar tahu ada foto-fotonya. Boleh izin share screen ya Mas ya? Silakan Ayah Edi. Ya, nah ini dia nih. Jadi kalau ngobrol gini saya malah enak. Kalau pakai slide itu biasanya agak terikat oleh slide, jadi ngomongnya nggak bebas. Tapi kalau bukunya slide, tapi slide-nya boleh dibuka kapan aja dan bebas ngacak. Nah ini dia nih. Ini Nia ya. Ini awal sekali nih. Ini waktu belum ada smartphone. Ini di foto pakai BlackBerry. Makanya wajahnya masih agak samar-samar nih ya. Masih kualitas gambarnya masih very low ya kalau kita perhatikan. Dan judul foto ini waktu itu adalah Beauty and the Beast ya. Ya ini beauty-nya, ini the beast-nya ya. Nah, apa yang terjadi? Nah, remaja usia kelas 3 SMP ini sering ikut remedial ya, karena dia memang bukan akademis, dia nggak menyukai sistem akademis, dia sukanya art, dan artnya itu dance-nya itu adalah hip hop, tapi dia juga suka dance tradisional.
Nah, kemudian mengikuti bimbingan saya, akhirnya dia ambil homeschooling, kemudian sekolah dance khusus pada saat lulus SMP. Akhirnya sekarang dia kalau nggak salah sudah jadi Director of Art ya. Dia sekolah di Amerika, kemudian melanjutkan di Inggris. Jadi dia spesialisasinya adalah art. Usianya berapa ketika jadi Director of Art? Kaget Mas Ronald, 19 tahun, anak Indonesia Mas. Gitu. Luar biasa. Emang luar biasa anak 19 Indonesia itu tahun. wow banget. Makanya saya sedih kalau misalnya ada anak Indonesia itu yang nggak berhasil menemukan potensinya gitu. Nggak mestinya begitu gitu. Tapi kalau seandainya waktu itu kita tidak jumpa, mungkin ya sama nasibnya seperti yang lainnya. Karena orang tuanya selalu menekankan bahwa sekolah. Sampai ketika memutuskan sekolah art itu sendiri, orang tuanya sampai berapa kali datang ke saya untuk meyakinkan, ini bener kan ayah, ini bener kan ayah, ini nggak keliru kan, ini nggak salah analisa kan gitu. Kenapa? Karena semua keluarga saya mempertanyakan, masa orang tuanya sekolah akademis sampai S2, anaknya cuma sekolah sampai SMP, katanya gitu. Tapi ketika dia menjadi direktur di usia termuda di keluarganya, ya orang tuanya bangga. Bahkan setelah itu saya diundang ini. Nah, ini ketika usia 19 tahun kalau nggak salah ya, ketika dia pulang ke Indonesia. Saya diajak ketemu. Saya orang kedua yang dia ingin ketemu setelah orang tuanya. Saya diajakin makan ini di restoran di Kempinski ya. Di Kempinski ngobrol selama 2 jam ini. 2 jam, saya mau ketemu ayah, saya mau ngobrol, saya mau ngomongin semua yang dulu kita pernah konsultasikan. Dan kesimpulan dia cuma satu, it's happen ayah, kejadian. Life is miracle, hidup ini memang sebuah keajaiban katanya. Ternyata apa yang dulu kita rencanakan, semua kejadian. Itu baru satu, ini kedua, ini juga sama, mogok sekolah, ini juga ada talkshow-nya di YouTube saya nih. Mogok sekolah kelas 3 SMP, nggak mau sekolah. Dari nggak mau sekolah, kemudian akhirnya kita cari potensinya, ketemulah dia. Ternyata dia adalah seorang marine biologis, ahli, expert in marine biologis, ahli batuan bawah laut. Kemudian waktu itu kita arahkan sekolahnya mau di mana nak? Mau di Denmark atau mau di Australia atau di Jepang? Dia pengen di Jepang. Ya kalau di Jepang kemudian bisa lewat beasiswa dan dia dapat beasiswa. Sekarang dia ambil S3 di Jepang dengan beasiswa, S2-nya beasiswa. Dua-duanya beasiswa. Dari mogok sekolah loh. Padahal orang tuanya waktu itu stres, gimana ini anak nggak sekolah mau jadi apa? Kan semua orang bilang begitu. Kalau nggak sekolah mau jadi apa? Ternyata mau jadi seorang coral reef marine biologist. Ya, tapi itu ketemu setelah kita berhasil menggali potensi emasnya. Cuma ini yang paling lama ya, karena ini tetangga saya, ini sampai berapa bulan ya, berapa bulan kita gali sampai akhirnya ketemu. Nah, macam-macam lagi. Ini juga desainer sebelah saya nih, desainer. Wah, saya selalu berfoto dengan bidadari-bidadari dan pangeran-pangeran muda yang pada akhirnya luar biasa. Ini juga dari desa ini, dari Bondowoso. Nah, ini pengen jadi seorang ahli fauna yang menjadi kepala kepala kebun binatang di San Diego. Wah, macam-macam lah pokoknya. Ini adalah foto-foto yang luar biasa. Ini juga luar biasa. Ini V itu sekarang jadi desainer. Dia menjadi juara termuda lomba desain IKEA Eropa. Gitu. Sekarang dia dapat beasiswa, sudah selesai beasiswanya di sekolah desain ya, Academy di New York. Kemudian sekarang dia bekerja di luar negeri ya. Nah, kemudian ini ada lagi Dalang ya. Kemudian ini Dalang nasional, sekarang dia udah menjadi dalang cilik nasional ya. Ketemu saya itu waktu SD kelas 6. Kemudian ini di belakangnya adalah seorang pelukis yang dia sudah punya galeri kalau nggak salah di Kemang ya. Nah, ini di pojok ini luar biasa ini 2 tahun hampir tidak naik kelas, 2 tahun berturut-turut ya. Ternyata setelah kita deteksi potensinya itu adalah dia sukanya belajar programming komputer, bukunya tebal-tebal. Jadi kalau dianggap tidak cerdas, wah justru saya menemukan dia sangat cerdas. Dia belajar ilmu komputer autodidak tentang programming dan spesialisasinya adalah tukang ngehack sama pembuat anti-hack atau security system. Sistem keamanan jaringan. SMP loh, kelas 2. Kelas 2, hampir nggak naik kelas 3. Udah mas, saya nggak bisa berkata apa-apa, lebih banyak lagi. Silakan temukan di YouTube saya, testimoni dari orang tua.
Salah satunya ini Mas Ryan ya. Sekarang dia jadi associate partner salah satu perusahaan animasi di Los Angeles. Awalnya dianggap bermasalah, waktu TK itu dianggap sangat bermasalah sampai orang tuanya stres, dibawa ke terapis kemana-mana, sampai akhirnya ketemu sama saya dan kita petakan potensinya, ya kita petakan potensinya, ketemulah dia seorang animator cilik nih. Kelas 6 waktu itu ketemu saya ya. Kelas 6 itu Mas, dia sudah bisa membuat film-film animasi yang di YouTube kan dan penontonnya ratusan ribu sampai dia berpenghasilan 300 jutaan dalam 2 tahun. Dalam setahun ya. Kemudian ketika dia naik SMP, kemudian kelas 2 SMP, dia sudah bisa membuat animasi sekualifikasi sesuai permintaan satu perusahaan animasi yang ada di Amerika. Nah, jadi waktu itu dia diinterview, ketika diinterview kaget itu perusahaannya karena ternyata umurnya anaknya baru segini dan ini wajahnya. Akhirnya bapaknya diminta datang memberikan keterangan apakah ini sebuah pemaksaan dari orang tua karena takut kena undang-undang kan, mempekerjakan anak di sana kan. Akhirnya orang tuanya memberikan kesaksian bahwa ini tidak atas perintah orang tua, ini maunya anaknya sendiri. Saya nggak ikut-ikut sama sekali. Bahkan dia nggak bisa dilarang untuk hal ini. Akhirnya dia diterima tapi atas nama bapaknya kontraknya. Gitu sampai sekarang. Nah, ketika kemarin lapor lagi sama saya, lulus kelas 3, lanjut homeschooling dan sudah tiap hari bergelutnya dengan dunia komputer, multimedia and animation. Seperti itu. Nah, ini anak saya ini. Anak saya yang kiri itu jadi programming komputer, spesialisasinya game creator. Mau bikin game katanya. Game apa nak? Game-game yang nanti sifatnya edukasi. Kalau game selama ini rata-rata main sehingga orang tua banyak alergi. Dia mau bikin game dari hasil parenting ayahnya. Jadi namanya parenting game katanya. Cita-citanya begitu. Jadi kalau orang main game maka orang tua akan juga ikutan main game. Orang tua nanti akan belajar parenting dengan cara yang fun. Menghadapi kasus-kasus di game tersebut. Kemudian di situ dia akan belajar memberikan solusi terhadap kasus yang dihadapi. Nah, ini anak saya nomor 1 ini. Alhamdulillah ini ketemunya juga pas kelas 3 SMP ya. Lama jadi proses pencariannya. Berubah-ubah dia mulai dari balita. Nah, kalau yang kedua ini multimedia tapi spesialisnya jurnalism ya, peliputan, kemudian reportase, pemberitaan dan sebagainya. Seperti itu kira-kira. Nah, yang di tengah ini boleh dicari website ini Anissa Bellucci, dia desainer desainer cita-citanya ingin menjadi desainer baju muslim dan pengen punya outlet di Menara Burj Khalifa di Dubai. Gitu. Dia sudah punya produk, Anissa Bellucci, dia sudah punya workshop. Nah, kemudian dia juga udah jual produknya. Kemarin baru kontak dengan kami. Dia sudah membuka sekolah desain. Ya, kalau misalnya sekolah desain itu perlu 2 tahun, sama dia cukup 2 minggu untuk perkenalan. Kira-kira begitu. Nah, masih banyak lagi yang lain. Ternyata ada juga orang tua yang sudah terlanjur jadi manajer tapi merasa nyasar gitu. Kayaknya saya nggak di sini ayah, kayaknya saya nggak di sini. Kalau seusia saya boleh nggak konsultasi? Nah, ini konsultasi nih. Nah, ini suaminya kayak Mas Ronald nih, agak 11-12 nih. Ya, suaminya kebetulan pramugara. Kemudian ini istrinya manajer finance ya. Kemudian ternyata dia ketemu potensinya itu sebagai seorang seniman untuk mendesain interior, art interior spesialisasinya adalah etnik. Kebetulan beliau tinggal di Bali, akhirnya bersama suaminya timbang-timbang memutuskan kerja, buka desain untuk menawarkan jasa desain untuk kamar, living room bagi orang-orang asing yang tinggal di Bali. Ya, yang mau dibikin etnik, mau etnik Lombok, etnik Bali atau etnik apapun. Nah, seperti itu kira-kira. Bahkan yang usia segini masih bisa ketemu, hanya tinggal masalah nyali. Kalau udah ketemu berani nggak pindah profesi? Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, ini udah kebanyakan ya Mas Ronald, walaupun masih banyak testimoninya nih, ada yang jadi pilot, kemudian ada yang jadi macam-macam ya. Nah, ini saat saya juga membimbing anak untuk mencari sekolah. Jadi ada juga keluarga yang minta ngirim saya sekeluarga untuk keliling cari sekolah. Jadi katanya udah nggak apa-apa sekalian ayah Edi sama keluarga jalan-jalan nyari sekolah. Gitu, bantuin cucu saya. Jadi kakeknya yang nyuruh. Nah, untuk milihin sekolah yang mana sih kira-kira sekolah yang pas nih buat anak saya, dan ketemu. Oke. Begitu saja Mas Ronald, nanti kelamaan jadi nggak ada yang nanya, kehabisan waktu.
Silakan, saya kembalikan ke Ronald. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kalau ditarik mundur ke belakang, kita sempat bahas tentang Albert Einstein. Jadi kepikiran kalau Albert Einstein tiba-tiba ngelamar jadi administrasi negara di PNS, itu nggak bakal diterima ya Hedi ya. Satu, jagonya fisika kimia, nggak bakal kepake tuh ngurutin dokumen-dokumen negara. Kedua, nggak punya ijazah. Jadi udah deh, Albert Einstein kalau masih hidup, ini pesan dari kita, udah gak usah bermimpi untuk jadi PNS ya. Jangan gitu, jangan gitu loh, itu mimpi orang tua saya dulu. Tapi kejadian itu kebanggaan kan jadi PNS tuh ya, the pastime itu kebanggaan ya. Hampir semua orang tua memimpikan anaknya jadi PNS. Paling enggak masuk BUMN lah. Nggak masalah. Kalau memang dikira kalau cocok sih nggak masalah. Kalau cocok, kalau cocok nggak masalah, asal jangan menekan anaknya sendiri, gitu kan? Ya. Asal sesuai potensinya aja. Cerita, betul. Seperti tadi Ayadi cerita bahwa kalau misalkan pilih kampus yang nanya teman, nanya orang tua karena nggak tahu nih mau jadi apa gedenya, itu kejadian di saya, Ayah Edi. Saya lulusan akuntansi, Ayah Edi. Tapi sama kita ya. 7 tahun. 7 tahun baru lulus. 7 tahun berarti orang tuh mateng ya itu ya akuntansinya ya. Mateng itu wah itu luar biasa. Well done itu. Tapi saya bisa kuliah itu dapat beasiswa karena saya main musik waktu SMA. Jadi waktu itu memang waktu SMA tuh minat saya lebih ke main musik. Jadi waktu itu saya pernah ikut satu kompetisi dari brand mie nasional. Saya nggak perlu sebut brandnya, tapi jinglenya mungkin na ya udah pada tahu lah ya. Seleramu itu. Ikut kompetisinya. Ya. Selera kita semua. Iya, coba di sini. Mas Ronald seleraku gitu ya. Iya, brandingnya di mana-mana di warkop seluruh Indonesia udah penuh tuh brandingannya. Mas Ronald tahu nggak? Mas Ronald tahu nggak? Ya. Kenapa Mas Ronald ambil jurusan akunting? Itu sebenarnya pesan dari Tuhan. Pesan dari Tuhan. Oh gitu. Ya, isi pesannya adalah nanti kamu suatu ketika akan membawain acara parenting. Ya, aku akan bawain acara parenting. Akunting. Aduh, jangan Ayah Edi. jangan Ayah Edi. Sekarang udah kejadian loh bawain acara parenting. Betul, tapi akuntingnya jangan Ayah Edi. Akuntingnya saya. Itu cuma singkatan doang kok. Akunting adalah aku mau bawain acara parenting, kemudian apapun nanti. Sebenarnya pesan tersingkatnya itu ya, Ayah Edi ya. Ya, sama saya juga jurusan akunting kok. Yang menarik tadi salah satu testimoni dari anak tetangga ya, kalau nggak salah Ayah Edi, yang bertetangga sama Ayah Edi. Sempat di-mention kalau menggali potensinya itu ngelihatnya berbulan-bulan. Nah, kalau nggak keberatan ya Ayah Edi, boleh nggak sih diceritain prosesnya selama berbulan-bulan tuh ngapain aja sampai akhirnya ketemu bahwa dia tuh ahli batuan dalam bawah laut gitu ya. Kelihatan dari mungkin apakah dari raut wajahnya seperti yang tadi Ayah Edi ngomongin, bentuk alis, cara dia jalan, atau ada cara-cara lain ini untuk pemetaannya, untuk mappingnya nih Ayah Edi. Pengen tahu nih, menarik banget. Ya, nanti lengkapnya sih sekitar 3 jam itu talkshow-nya sama orang tuanya ya, sama anaknya. Tapi saya jelasin singkat aja di sini. Jadi gini, Mas Ronald. Pertama, anaknya nggak mau sekolah, kelas 3 SMP. Udah, mogok aja. Orang tuanya itu baik sekali. Oh, orang tua teladan lah, luar biasa lah. To thumb up, jempol. Udah diupayakan sedemikian rupa, anaknya tetap mogok gitu. Bahkan nggak mau sekolah dan nggak mau belajar, kerjanya cuma tidur. Main game, tidur. Main game, tidur. Pusing orang tuanya. Diupayakan sedemikian rupa nggak bisa. Nah, tiba-tiba ingat ada tetangganya yang punya talkshow parenting di radio Smart FM dan beliau sering dengerin. Kenapa nggak dibawa ke Ayah Edi aja? Akhirnya beliau sowan ke rumah saya sore-sore, mulai cerita, dibawa anaknya. Saya bilang, betul Mas, nggak mau sekolah? Iya. Kenapa emang? Nggak apa-apa, bagus. Saya paling suka anak yang nggak suka sekolah. Kenapa? Ya itu punya kepastian, jadi bukan hanya sekolah ngikutin orang karena orang sekolah. Kamu gak mau sekolah karena kamu tahu bahwa kamu gak pengen sekolah dan punya sesuatu. Nah kita coba cari
Apa sesuatu itu? Oke, akhirnya di situ saya bilang, gini deh, kamu boleh nggak sekolah mas, tapi jangan berhenti belajar. Jadi gini, kalau nanti misalnya besok saya minta orang tuamu nggak menyekolahkan kamu nak, mulai besok nih ya, nggak usah sekolah deh, nggak usah lanjut ke SMA. Terus kamu sehari tuh punya waktu 24 jam loh. Ya, seminggu tuh 7 hari, sebulan tuh 30 hari. Terus mau ngapain? Mau ngapain sayang? Nggak tahu katanya. Oke, kalau gitu ayah bantu ya. Ada nggak sih kegiatan yang paling kamu sukai selain sekolah? Satu. Terus yang kedua, kalau ada tolong disebutkan. Misalnya kegiatan apa nih kalau seandainya kamu nggak sekolah atau sekolah yang menghalangi kegiatan kamu? Ada. Apa nak? Ngeband. Ngeband coba bayangin. Satu. Terus yang kedua apa sayang? Apa sayang yang kedua? Yang kedua apa ya, dia bilang, saya tuh sering diajak sama papa nyelam, diving. Nah itu saya suka sekali. Oke kalau gitu ya sudah. Kalau cuma 2 itu kita nggak berhasil menemukan lagi apa yang kamu suka, jadi kamu berhenti sekolah dan kerjakan itu selama 3 bulan. Nanti 3 bulan lihat hasilnya, mana yang paling maju, mana yang paling konsisten, mana yang menurut kamu lebih kamu sukai. Nanti ke rumah ayah lagi ya nak. Ya oke, habis gitu 3 bulan ketemu lagi. Gimana hasilnya? Oh kalau ngebandnya kayaknya nggak ada kemajuan ayah. Itu kayaknya lebih ke hobi aja. Oke, nggak apa-apa. Kita kan cuma pengen tahu. Terus yang ada kemajuan apa nih? Nyelamnya ayah. Wih, kenapa? Ya aku makin suka, makin ini, makin itu. Dan kata pelatihku aku berbakat untuk nyelam. Wow, oke kalau gitu kita dalamin selam. Baru habis gitu dia nyelam, nanti 1 bulan ke depan kamu ketemu ayah lagi. Ya, saya tanya lagi. Gini ya sayang ya, kita ini kan hidup dalam realitas, dan realitas hidup itu adalah apa-apa membutuhkan uang nak. Itu. Contoh yang paling sederhana, kita pernah nggak ke toilet umum? Pernah, gitu. Oke, ketika kita keluar dari toilet disuruh bayar nggak? Iya disuruh bayar, paling nggak ada kotakannya. Iya. Coba logikanya di mana? Padahal kita ke toilet itu nggak ngambil apapun loh, kita tuh nambahin. Ya nggak ngurangin kan? Betul nggak Mas Ronald? Kita tambahin loh yang ada di toilet ya. Betul. Iya, betul. Kenapa disuruh bayar ya? Itu realitas. Nah sekarang yang kita tambahin aja suruh bayar, apalagi yang kita kurangin kan gitu. Sekarang gini sekarang gini sayang. Coba kamu cari tahu ya, kegiatan apa yang hubungannya sama nyelam. Minta tolong sama Tuhan. Kamu cari tahu kegiatan apa yang kira-kira menjadi profesi atau bisa dijadikan profesi. Nah dia masih bingung, gimana caranya? Ya udah pokoknya itu aja dulu, nanti berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih jalannya. Enggak lama dia ikut sama orang tuanya, diajak untuk orang tuanya ahli topografi ya, bikin peta-peta Indonesia. Nah kemudian beliau dikasih tugas untuk membuat peta, kemudian waktu itu berkunjung ke Pulau Bawean kalau nggak salah, atau Pulau Kangean, entah Bawean, entah Kangean, pokoknya kayak gitu deh. Nah ternyata ketika anaknya diajak ke sana, di sana sedang ada 2 orang profesor dari Jepang jurusan Coral Reef Marine Biology sedang melakukan penelitian koral di sana, di pulau itu. Akhirnya ngobrol-ngobrol lah. Nah ternyata kenapa di pulau itu? Karena di pulau itu ada lulusan dari Tohoku University di Jepang yang menjadi pengusaha ikan kerapu dan beternaknya itu di laut. Ngobrol lah sama si Pak Haji. Nah, dari Pak Haji itu cerita segala macam. Kemudian dari situlah awalnya anaknya pulang cerita kepada saya. Oh sekarang saya sudah tahu ayah apa yang saya harus jadi. Mau jadi apa? Jadi apa nak? Coral Reef Marine Biologist. Oh apa itu nak? Ayah belum pernah dengar seumur hidup itu. Ahli batuan terumbu karang atau ahli batuan bawah laut ayah. Terus iya nanti begini buat cerita panjang. Kemudian kebetulan waktu itu ada profesor dari Jepang. Terus jadi aku pengen sekolahnya di Jepang. Gitu. Cari nanti sekolahnya selain di Jepang yang di mana lagi yang bagus. Ternyata ada 3 di dunia ini yang bagus. 1 di Denmark, ya 1 lagi di Australia namanya di Great Barrier Reef ya. Koral terbesar, kemudian terakhir di Jepang di Tohoku, itu di Osaka kalau nggak salah ya. Nah, dari situlah akhirnya saya bilang, ya udah kalau gitu sini ikut bimbingan ayah membidik sekolah itu. Sekarang pilih salah satu dari 3. Kamu mau di mana? Di Jepang. Oke, persiapan kita masuk sekolah di Jepang harus bisa. Mau kamu nak? Mau sekali ayah. Oke kalau gitu kita cari syaratnya. Minta sama papa kamu berkunjung ke embassy Jepang, cari syaratnya masuk Tohoku University seperti apa. Dicari.
Syaratnya, wah bukan main mas, luar biasa. Yang pertama harus bisa bahasa Jepang. Bayangin loh, dia nggak pernah belajar bahasa Jepang, hurufnya huruf Jepang, harus bisa belajar bahasa Jepang. Yang kedua harus jago fisika, karena bicara batuan. Kemudian jago kimia. Nah, kemudian habis gitu ada lagi macam-macam. Syaratnya tuh nggak gampang, rumit. Tapi ketika dia tahu apa yang dia mau, semua syarat yang rumit itu dia lakonin. Oke, kalau gitu saya tanya, sekarang kalau kamu mau masuk university, menurut kampusnya kamu perlu sekolah nggak? Perlu ayah. Jadi yang nyuruh sekolah bukan saya, dia loh. Ya, keinginannya dia yang menyuruh dia kembali sekolah. Ya sudah, kalau gitu kamu penuhi. Kalau kamu mau kuliah di sana, bukan ayah. Jadi kamu bersekolah bukan karena ayah, bukan karena papa, bukan karena orang lain, tapi karena kamu menemukan potensi kamu di mana. Sejak saat itulah orang tuanya cerita sama saya, ayah yang dulunya kalau belajar itu malas, kerjaannya cuma makan, terus tidur, main game. Sekarang ini justru ayah kalau belajar sampai jam 2 malam. Bahkan kadang-kadang sampai jam 3 pagi, nggak tidur-tidur. Ayah gimana ini? Nah itu dia saya bilang, inilah orang tua, anaknya tidur melulu salah, nggak tidur-tidur salah. Jadi yang benar mana ini? Ya sudah, gini aja, tenang aja, kita coba dialog sama anaknya, yuk bagi waktu, gimana sih caranya supaya jangan sampai belajar begadang-begadang begitu. Kenapa dia sampai belajar begadang? Karena dia ngejar target mas, ngejar target bagaimana supaya dia bisa menembus, misalnya dalam 1 tahun targetnya bisa bahasa Jepang coba. Kemudian dia mendapat bimbingan dan sebagainya, ya mungkin kalau tahu Shinkanjuku mungkin ke Shinkanjuku, tapi waktu itu belum ada Shinkanjuku, jadi pakai bimbel lain, saya suruh pakai bimbel. Karena ini udah ketahuan kamu harus jago di bidang apa, tajamkan itu. Dan tajamkan matematika, fisika, sama kimia, 3 hal itu. Habis begitu dia ikut bimbel, dan dari bimbel itulah kelihatan sekali perkembangannya. Nah ikut tes lah. Ikut tes, diterima pada akhirnya. Wow, panjang sih masih ceritanya, tapi kurang lebih seperti itu. Jadi diterima itu, kemudian ditolak oleh pemerintah Jepang, alasannya karena dia gagal interview. Jadi interview itu kunci loh, diterima. Bukan hanya tes ya, interview. Waktu dia ditanya, apa yang membuktikan kalau kamu memang ahli benar-benar ingin sekolah di Coral Reef Marine Biologist atau di bidang kelautan. Dia nggak punya testimoni, dia cuma bilang, berkata-kata dia mau. Wah, orang Jepang nggak percaya, orang Jepang butuh bukti. Minta bukti, minta testimoni. Dia minta sertifikat pengakuan dari lembaga-lembaga kelautan. Habis begitu pulang nggak diterima ya, kenapa? Karena interview. Oh don't worry, tahun depan masih bisa ngulang. Sekarang tugas kamu dari ayah adalah ikut lembaga voluntary yang melakukan research kebatuan. Akhirnya dia gabung sama itu di Pulau Seribu. 3 bulan dia di Pulau Seribu untuk melakukan research. Luar biasa. Sampai dia dapat sertifikat itu. Jadi sertifikat itu adalah modal pengakuan bahwa anak ini pantas diterima dapat beasiswa di jurusan itu. Gawat nih. Ya, saya sampai speechless gitu. Sampai akhirnya karena memang dia potensi emasnya di situ, dapat sekolah yang tepat, ya dia dapat beasiswa S2. Sekarang sudah lulus S2-nya, sekarang ambil S3, beasiswa lagi. Habis nanti lulus nggak boleh pulang. Ikatan dinas. Jadi, satu poin yang menarik bahwa dia udah segigih itu, dia tahu dia mau kemana, bahwa kita nggak bisa memungkiri tetap ada gagalnya ya kayak ini ya. Oh iya. Gagal di proses interview itu. Iya, jalan tapi itu nggak ada yang lurus mah. Iya, jalan nggak ada yang lurus. Gitu. Jalan itu nggak ada yang nggak kesandung. Setiap orang pasti pernah kesandung. Jadi kalau kesandung jangan dianggap gagal. Kesandung ya cuma jatuh ya bangun. Cari lagi kesempatan. Cari caranya gimana supaya nggak kesandung lagi. Kalau yang menyandung itu batu, sementara misalnya kayak tadi interview, batunya adalah interview, batunya kita singkirkan. Nah, dengan cara apa? Dengan cara cari sertifikat pengakuan di bidang marine biologi atau di bidang kelautan. Betul. Jadi jangan putus asa. Saya bilang nggak ada kata give up. Kalau Anda saya bimbing nggak ada kata give up. Siapapun saya bimbing nggak boleh menyerah. Yep. Selama kamu merasa bahwa itu memang potensi kamu. Itu adalah dreams kamu. Dan banyak. Setelah gagal interview, ada nggak kepikiran dari sahabat kita ini, dari teman kita ini kayak udah deh saya nggak maju lagi deh IID, atau dia ada back off-nya, ada down-nya? Nggak ada ya? Enggak karena dia tetangga. Jadi kalau lagi down ke rumah saya ngobrol,
Itu sih, Akhirnya itu dia sih. nyolong-nyolong kan, saya suruh ngulang tahun depan, nggak sabar, namanya anak muda Iya, kan. iya, Ikut tes iya, lagi, iya, iya. ikut tes yang di Australia. Lulus lagi di Australia. Lulus lagi jurusan yang Mental. sama, karena otaknya masih encer kan. Betul. Begitu Betul, betul, lulus, betul, betul, saya betul. tanya gimana lulus? Cuma ada syaratnya ya. Syaratnya apa? Beasiswanya baru turun semester ketiga atau keempat. Karena semester 1, 2 harus bayar sendiri. Loh kok gitu beasiswa? Biasanya dari semester awal. Iya, kalau di Australia itu katanya kalau memberikan beasiswa harus semester 3 mulainya. Karena banyak sekali orang-orang yang dikasih beasiswa, terutama misalnya dari Asia atau Indonesia, itu nggak serius. Jadi dikasih beasiswa semester 1, 2, terus tiba-tiba hilang. Nggak lanjut. Kan buang-buang uang. Jadi kalau udah semester 3, semester 4 dianggapnya ini anak memang serius. Kan udah bayar di awal. Oh gitu. Mental. Oh my god, saya juga baru tahu itu. Perhatian buat para netizen Indonesia ya, kalau udah dapat rezeki, kalau udah dapat beasiswa, serius diikutin beasiswanya. Jadi ada highlight jelek nih kan dari negara. Persis. Ke pertanyaan dari parents yang hadir pada siang hari ini. Boleh ya satu pertanyaan Ayah ini ya? Boleh, Ini silakan. soalnya penting. Orang tua merasa dia sudah bayar sekian mahal ke sekolah. Jadi dia merasa kayak ini harusnya guru nih yang nemuin potensi anak saya. Sedangkan dari pihak sekolah, si guru fight back atau nyerang balik dengan kata-kata bahwa ini bukan tanggung jawab sepenuhnya dari pihak sekolah loh. Ini kan tanggung jawab Anda sebagai orang tua kandung. Sering terjadi, sering dengar ini nggak ya Edi? Sangat. Sering ya pasti. Itu Nah, bukan sangat lagi, realitanya memang begitu. gimana nih Ayah Edi? Ya, Yang pertama salah siapa? Cara nyelesainnya gimana? ya, pertanyaan yang sama muncul di kepala saya. Kalau kita terus saling tunjuk, kapan selesainya? Orang tua bilang rumah bilang harusnya sekolah. Sekolah bilang rumah. Jadi begini terus. Terus solusinya apa? Saya cari ini akar masalahnya di mana. Akar masalahnya tuh di sistem. Sistem pendidikan itu basisnya masih harus ujian semua, belajar matematika pelajaran semua. Jadi basisnya itu bukan nomor 1 itu menemukan potensi dulu, bukan. Belajar dulu nomor 1. Kebalik kalau menurut saya. Mas Ronald itu sejak kecil harus ditemukan dulu di potensinya apa, gitu. Jadi kalau ibarat pohon itu kita punya biji, ini biji apa sih, gitu. Harus itu dulu yang kita tahu. Baru kalau kita udah tahu ini biji mangga, nah kita harus tahu tanamnya jangan di pot kalau mangga. Gitu, terus perlu disiramnya berapa dan sebagainya, ketinggian tanahnya berapa. Nah, kalau ternyata bijinya kelapa, ya kelapa harusnya dekat-dekat ke pantai, jangan di gunung. Sama juga kalau ternyata bijinya kopi, jangan ditanam di pantai. Oke. Kalau kita udah tahu, ya ini biji apa, itu sama dengan kita udah tahu dia potensi emasnya apa. Sama kayak yang tadi, sekolah ke Jepang itu. Kan selama ini dia hanya sekolah. Nah begitu sampai SMP dia bingung. Terus apa nih ujian sekolah end up-nya? Untuk apa sih? Terus gua ini mau jadi apa? Mau profesi apa? Suruh belajar-belajar tuh untuk apa? Nah, pertanyaan itu yang muncul kebanyakan. Karena apa? SMP ke SMA tuh masa apa ya? Jati diri. Jadi pengen tahu kita ini sebenarnya mau ngapain sih? Apa sih? Itu bagus itu kalau anaknya mogok di SMP. Jadi artinya orang tua dapat alert, dapat emergency reminder lebih awal. Bayangkan kalau anaknya sudah kuliah, udah biaya besar, ternyata dia nggak lanjut karena nggak cocok jurusannya. Wih, banyak itu yang konsultasi sama saya kasusnya anaknya nggak mau lanjutin sekolah kuliah. Bahkan ada satu kasus itu di semester akhir fakultas hukum. Nggak mau ngerjain skripsi. Coba bayangkan gimana nggak pusing orang tuanya. Ternyata setelah dipetakan ulang, dipetakan ulang ternyata keahlian dia adalah multimedia, pembuat animasi, film animasi. Gimana pilihannya Kak? Salah dari awal. Ya, saya bilang ke orang tua, gimana? Bapak mau ikutin terus kuliah selesai atau mau pindah jurusan? Kalau anaknya jelas mau pindah jurusan. Karena tipe anaknya tuh pendiam, kurang suka bergaul, jarang ngomong. Gimana dia bilang, kenapa kamu nggak mau bikin skripsi? Karena saya bingung nanti kalau lulus gimana. Saya ini nggak suka ngomong, nggak suka berdebat, nggak suka berhadapan sama kasus.
Terus nanti profesinya itu. Oke. Nah, kenapa? Karena desain awalnya dia itu biji animator yang dia ngerjainnya di depan komputer, tidak bekerja dengan orang, dia bekerja dengan imajinasi, dengan art, dengan tangannya, dengan aplikasi. Tiba-tiba masuknya fakultas hukum. Can you imagine that gitu? Kayaknya anaknya cinta damai nih kalau boleh saya tebak. Ya. Mas Pak Benar. Jadi harapan saya adalah Suka konflik. ya. Jadi harapan saya sebenarnya adalah dengan mengetahui potensi anak sejak dini ini, kita akan mengubah sistem yang terjadi saat ini ya. The right man in the wrong place menjadi the right man in the right place. Yang sekarang ini bukan banyak orang nggak berprestasi loh di Indonesia. Yang terjadi ini adalah banyak orang yang hebat tapi di tempat yang salah. Banyak anak-anak yang hebat tapi mengenyam pendidikan di jalur yang bukan sesuai passion atau potensi emasnya. Jadi bukan salah anaknya. Nanti kalau udah muncul seperti itu, kelihatannya anaknya nggak berprestasi. Itu dia. Itu. Yang salah seperti itu aja. Ya, bayangkan kalau misalnya Mas Ronald ternyata dipaksa masuk MIPA, habis sudah. Selesai Ya, kayaknya. selesai sudah masuk Fakultas Matematika Ilmu Pasti Alam coba. Waduh, kayaknya kerutan digital udah bukan 3 biji, 16 biji kayaknya. Tapi bayangkan kalau seorang Mas Ronald ternyata disekolahkannya diisi di Jogja, jurusannya Ya. seni musik. Ya. Ya, mulai dari tradisional musik, Betul, konvensional musik sampai nanti multimedia musik yang menggunakan digital system mixing. Betul. Nah, Karena banyak orang tua sekarang yang mikir kuliah musik mau jadi apa? Jangan salah, sekarang ini kuliah musik satu bertemu dengan komunitas dan kedua platform untuk jualannya, untuk cari nafkah, cari uang itu udah makin banyak. Kayak Heidi. tahu nggak Mas Bisa Ronald? dari manapun. Tahu nggak Mas Ronald? Mohon maaf ya. Salah satu yang pernah konsultasi anaknya pada saya, kebetulan lagi seminar bareng terus tiba-tiba ngobrol, adalah seorang maestro musik Indonesia. Siapa kira-kira, coba tebak? Erwin Gutawa mungkin? Bukan, dikit lagi. Yang istrinya Adi juga Yatis. penyanyi, artis Ita Purnamasari. Adi Yatis. Suaminya siapa? Mbak Ita. Suaminya Mbak Lit. Ita. sebentar. Ayo. Ya pasti ada yang... Nih, tebak-tebakan nih. Ayo, ada yang tahu chatting? Siapa yo? Dwiki Itu dia. Darmawan. Mas Pak Dwiki. Iskandar ya, Mas Iskandar. Kedua Luar tuh biasa. dari Ibu Sri. Wah, pada tahu semua. Nah, itu beliau cerita sama saya tentang pengalamannya karena anaknya ternyata sama, nggak suka sekolah, nggak akademis. Sementara Mbak Ita akademis. Mbak Ita berprinsip bahwa anak itu harus sekolah, anak itu harus hebat, anak itu harus begini-begini karena beliau begitu. Dan Mas Dwiki cerita dulu dia nggak begitu. Dia itu sukanya musik. Pengennya sekolah di ISI Jogja, tapi karena mayoritas orang Indonesia musik itu mau jadi apa? Ya akhirnya dipaksa untuk sekolah akademis. Akhirnya Mas Dwiki ambil jurusan ekonomi di Pajajaran. Selesai ekonomi, bukan menghasilkan sesuatu yang hubungannya sama ekonomi, berdirilah band Krakatau katanya begitu. Krakatau, sama Tri Utami. Jadi hasilnya malah album katanya. Nah, sejak saat itulah saya beralih haluan menjadi seorang musisi. Dan tahu nggak katanya Ayah Edi, dari sanalah saya keliling dunia on red carpet. Jadi setiap keliling dunia Mas Dwiki itu disambut dengan karpet merah karena kemampuannya di bidang musisi itu. Krakatau sih isinya musisi, ampun semua deh. Wah, luar biasa itu. Ramadan, wah. Krakatau, Iya, gawat. itu amazing lah kalau saya menyebutnya gitu. Sampai saya tuh mandangin wajahnya Mas Dwiki, ya Allah, mungkin kalau saya dari dulu sudah ada gitu ya. Ya nggak ada kejadian-kejadian kayak gini. Kan Mas Dwiki sendiri dari sosoknya aja ya, dari sosok penampilannya kan udah diberikan sama Tuhan, dari casingnya udah kelihatan bahwa dia tuh artis. Iya. Betul. Bukan seorang ekonom. Nih, salahnya kalau mau nyalahin orang tuanya juga udah apa ya? Bukan saatnya lagi ya. Nggak ada salahnya orang tuanya, karena orang tua kan dibentuk oleh sistem. Iya. Seluruh sistem yang ada di dunia ini kayak begitu sejak zaman Einstein. Pertanyaannya kapan kita mau sadar? Nggak usah kita menyalahkan siapapun. Nggak ada yang salah dalam hal ini.
Nah, kenapa? Karena kita ini victim of a victim. Orang tua kita dibentuk oleh orang tuanya dibentuk oleh sistem. Nah, tinggal pertanyaannya, kalau kita udah menyadari, kapan kita mau berubah? Kalau misalnya sistemnya belum bisa berubah, kapan kita sebagai orang tua mau berubah? Betul Edi. Nah, makanya saya jadi Ayah Edi yang membuka konsultasi atau pembimbingan penemukan potensi emas anak itu karena memang sistem kita belum berubah. Harapan saya sih sistemnya berubah. Dan kalau misalnya nanti sistem berubah, selesai sudah tugas saya. Tapi kalau nggak berubah, saya berminta pada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa dapat rezeki, mendirikan sekolah saya sendiri, membuat sistem saya sekolah sendiri, supaya anak-anak Indonesia yang percaya pada saya bersekolah di sana, dan kita buktikan. Nggak usah banyak bicara deh, kita buktiin aja. Kalau ini kan baru pembuktiannya berdasarkan gambar-gambar tadi yang ada di picture, tapi sekolahnya belum ada. Kita dukung dan doakan Ayah Edi. Amin. Semuanya mudah-mudahan dukung ya, gitu. Jadi testimoni-testimoninya hanya dari orang tua, gitu. Makanya saya undang kembali orang tua yang anaknya telah membuktikan apa yang saya sampaikan, supaya bicara langsung. Ini loh yang saya rasakan ketika saya membimbing anak saya pakai caranya Ayah Edi, termasuk Ryan tadi yang paling fenomenal, yang sekarang jadi associate partner salah satu perusahaan animasi di Amerika kelas 2 SMP. Nggak perlu tua loh untuk sukses itu sebenarnya. Iya. Karena saya terlalu yakin sih kalau memang suatu tujuan suatu harapan, ada tujuan yang baik, pasti ada jalannya. Amin. Insya Allah. Amin. Anak-anak yang Ayah Bunda tolong bantu doa ya. Selain Mas Ronald. Pasti Ayah Edi. Nah, ini kalau dari tadi saya yang nanya, kayaknya nggak afdol kalau kita nggak ambil 3 pertanyaan dari kolom Q&A nih. Ya, ada 82 itu pertanyaan. 83 pertanyaan. Cuman karena keterbatasan waktu, gitu ya. Mas Mungkin next kita Ronald. bikin sesi webinarnya 945 sampai 2 hari ke depan, gitu ya. Ya. Kayaknya mungkin kalau ada parenting camp seru ya, Ayah Edi ya. Ya, bisa nanti Sinken bisa aja berkembang bikin parenting camp, kemudian tematiknya memetakan potensi anak, atau misalnya buka bimbingan ke orang tua bagaimana cara memetakan potensi anak. Betul. Saya rasa belum ada soalnya sih. Belum, kalau sampai untuk, sekarang. Camping untuk anak muda, untuk musician gitu, untuk workshop sering diadakan. Tapi kalau parenting camp kayaknya belum, masih agak tabu ya, atau aku yang nggak update ya. Kayaknya masih belum ada sih. Ini bisa jadi salah satu masukan nih, Mas Ame, Bu Lulu, dan Mas Dimas. Oke, 3 pertanyaan. Mulai dari pertanyaan yang pertama dari Q&A ya, Ayah Edi ya. Ini dari Dita Andini kelas 2. Nah, anak saya sangat berminat pada kesenian dan kreativitas. Dia tidak suka sesuatu yang sifatnya harus menghafal, dan sama dengan yang lain. Masalahnya muncul di pelajaran tahfidz, di mana anaknya harus menghafal surat-surat Quran yang nggak boleh dimodifikasi sama sekali. Menurut Ayah Edi nih, bagaimana agar anak yang kreatif bisa tetap menghafal surah Quran yang sifatnya yang ada lain, emang cuma bisa dihafal gitu, Ayah Edi? Ini menarik juga nih pertanyaannya. Ya, begini ya. Saya agak sulit menjawab ini karena saya bukan ahli agama ya. Ya, saya ahli di bidang menemukan potensi emas anak. Jadi jawaban sederhana saya begini, saya pernah baca sejarah 60 sahabat Rasul. Nah, di situ diceritakan bahwa dari 60 sahabat itu memiliki potensi emas yang berbeda-beda. Ada yang penyayang binatang, ada yang ahli perang, kemudian ada yang ahli negosiasi. Macam-macam ya, keahliannya berbeda-beda. Nah, Rasul sendiri mengizinkan itu, bahwa sahabatnya menjadi seorang ahli di bidangnya masing-masing. Itu poin 1. Jadi Rasul memang mendorong gitu, orang itu menjadi hebat di bidangnya masing-masing. Dan yang menarik, di buku itu diceritakan bahwa untuk masalah menghafal itu tidak diwajibkan ke semuanya. Justru Rasul memilih orang-orang yang kuat hafalannya sebagai penghafal. Jadi itu pun jadi spesialis ternyata.
Jadi potensi emas. Jadi seorang penghafal itu adalah sebuah potensi emas. Nah, saya nggak tahu apakah dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ya, yang potensi emasnya bukan penghafal mungkin bisa menjadi seorang ahli yang berkontribusi pada agama, negara, dan bangsanya, tapi sesuai dengan keahliannya. Nah, yang potensi emasnya memang di hafalan, ya mungkin dia bisa berkontribusi di sana. Nah, ini bukan wilayah keahlian saya. Saya hanya membaca sebuah buku dan kemudian men-sharing. Nah, silakan dianalisa sendiri, silakan dipikirkan sendiri. Jadi tidak perlu diperdebatkan gitu. Hanya yang saya tahu seperti itu. Rasul itu mendorong para sahabatnya untuk menjadi orang ahli di bidangnya masing-masing. Yang Rasul tekankan itu adalah menjadi seorang ahli dan ibadah. Ya, ibadah. Jadi ibadah ya. Tapi kalau untuk yang menghafal, itu Rasul memilih orang-orang yang kuat hafalannya. Jadi orang-orang yang memang punya kelebihan. Ada kok orang-orang yang seperti itu. Ada anak-anak kita yang seperti itu. Ya, sekali dia pergi ke satu tempat, kemudian langsung hafal tuh rutenya gitu. Nggak perlu 2 kali, nggak perlu 3 kali. Percaya ada anak yang kayak gitu. Seperti itu saja jawaban saya, Mas Ronald. Begitu, tidak melebar, tapi saya hanya membatasi ke apa yang saya tahu, dan keahlian saya adalah kembali lagi menemukan. Silakan dianalisa dan difikirkan masing-masing. Begitu. Jadi kalau dipaksa dua-duanya, ya kemungkinan agak sulit ya. Misalnya yang orang yang nggak kuat hafalannya suruh menghafal. Padahal dia dikasih anugerah sama Tuhan untuk menjadi seorang ahli yang berguna bagi bangsa, negara, dan agama. Kemudian juga sama. Yang penghafal ini, yang jago menghafal, ya di zaman Rasul mungkin ya, itu kalau misalnya dia diberikan tugas lain yang misalnya suruh bertempur, belum tentu dia jadi panglima hebat gitu. Ya. Seperti itu. Jadi konsep ini sebenarnya, konsep ini sudah ada dari zaman dulu. Konsepnya adalah put the right man in the right place. Iya. Dari zaman Rasul sudah ada ya. Yang saya tahu itu, yang saya tahu. Saya sumbernya dari 60 sahabat Rasul ya. Buku 60 sahabat Rasul. Nanti dicarilah bukunya. Oke. Baik. Selamat untuk Ibu Dita karena udah berhasil pertanyaan kita bawain dan juga dapat berhak mendapatkan door prize dari Shinkin-juku. Nah, aku tanya list pertanyaan Google Form nih, Ayah Edi ya. Sebentar, coba kita cari pertanyaannya. Oke. Nah, oke. Ini dari Ibu Vivi. Orang tua dari Justin kelas 6 SD. Bagaimana sebaiknya sikap orang tua ketika anak sudah distimulasi dengan berbagai cara, tetapi tidak ada satupun yang paling terlihat menonjol di anak tersebut. Tidak tampak inisiatif anak untuk mau eksplor lebih lanjut, kecuali dipaksa atau diminta orang tua untuk melakukannya. Nah, ini PR juga nih, kayak Hedi. Begini ya. Sekali lagi, mulai hari ini kita harus pahami bahwa apa yang terjadi pada anak kita, it's only a code, hanya sebuah kode, atau it's only a clue, hanya sebuah petunjuk. Jadi kalau ada anak dicoba ini, dia mau belajar, kemudian setelah itu bosan. Dicoba ini, mau belajar, setelah itu bosan. Kemudian coba ini, mau belajar, setelah itu bosan. Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, yang dia coba belum sesuai dengan potensi emasnya. Jadi seperti anak saya dulu. Ya, sebelum ketemu menjadi seorang programming komputer, ya dia saya coba, tapi bosen. Coba ini, bosen, nggak lanjut. Kursus musik, bosen. Kursus piano, sampai udah dibeliin pianonya 3 bulan doang, bosen. Nah, nggak apa-apa, investasi buat saya, bukan pengeluaran. Saya nggak menyesali itu. Sampai sekarang pianonya ada, begitu, masih baru, ya, baru 3 bulan. Akhirnya saya menemukan. Oke, kesimpulannya adalah dia belum menemukan passionnya atau potensi emasnya. Ketika ketemu, udah sekarang nggak berubah-berubah di komputer, programming. Nah, yang kedua juga situ, multimedia, jurnalisme, nggak berubah-berubah.
Sampai dia ketemu itu tuh perlu sampai kelas 3 SMP. Makanya saya biasa membimbing itu mulai dari kelas 3 SMP. Kecuali anak-anak yang super. Super dalam pengertian ekstrim. Dia sama sekali nggak mau belajar, maunya cuma ini. Nah itu biasanya dari SD aja udah ketemu. Misalnya si dalang nasional tadi. Kelas 6 SD ya, cuma maunya ngedalang aja. Seperti itu. Itu kemungkinan pertama ya. Jadi kalau apa yang ibu alami kemungkinan belum ketemu. Jadi sabar sampai kelas 3 SMP. Saya aja ketemu potensi anak saya yang udah mulai agak fix kelas 3 SMP. Kelas 1 SMA. Kemudian sudah dipastikan kelas 2 SMA kita udah tiba pada pemilihan jurusan sekolahnya. Udah persiapan untuk menuju jurusan akhir sekolahnya atau kuliahnya. Jadi text time memang iya. Namanya jangan sampai salah di depan. Ya gitu, jangan sampai salah di depan. Kalau di depan udah salah, di belakangnya nanti pasti salah. Kan gitu. Kemungkinan kedua nih Mas Ronald yang menarik adalah dia mungkin calon organizer atau calon pengusaha atau manajer. Saya menyebutnya organizer begini ya. Sepak bola ya. Sepak bola itu kan ada yang punya klubnya ya. Ada klub sepak bola ya. Pemilik klub sepak bola itu kalau tes di kecil waktu kecil dites dia suka bola. Tapi ketika disuruh main jadi back nggak bisa. Kemudian penyerang nggak bisa, nggak perform. Kemudian jadi gelandang nggak perform. Semuanya nggak perform lantas dia salah nih milih bola. Ternyata enggak. Mungkin dia promotornya bola, mungkin dia owner klubnya, mungkin dia bagian advertisingnya yang jual siaran bola ke seluruh TV di dunia. Nah makanya kita lihat ini. Kalau dia enggak dalam, biasanya tujuannya adalah dia mengetahui secara global, baru dia bisniskan, dia organize. Jadi nggak harus bahwa setiap anak itu jago di satu bidang. Bisa jadi dia hanya ingin tahu. Kemudian setelah tahu, oh ini kalau di bisnis ini bisa menghasilkan ini nih, profitnya bisa dari sini. Kita nggak pernah tahu loh bola itu dulu yang kita tahu cuma bola pemain bola. No, bola itu besar sekali bisnisnya. Alat-alat bolanya, kemudian transportasi bolanya, klub bolanya, macem-macem. Dan justru yang paling banyak uangnya itu adalah pemilik klubnya, bukan pemainnya. Bahkan seorang data analyst juga dipakai tuh dalam sebuah klub sepak bola ya. Semuanya dipakai itu ya. Semuanya kepakai. Iya, semuanya kepakai. Makanya kalau misalnya dia suka komputer tapi suka bola, kemungkinan dia nanti ahli komputer yang berkiprah di dunia perbolaan. Nggak ada yang salah. Kemungkinannya ada. Nggak ada yang salah. Dan kemungkinannya ada sekarang. Ada, dan probabilitasnya sangat besar sekarang profesi itu berkembang. Jadi nggak cuma misalnya dokter, insinyur, pilot, dan sebagainya. Kalau dulu kan cuma itu ya platform kita ya. Betul. Ini jadi satu insight juga buat saya dan buat parents Tinken sekalian di sini yang hadir pada hari ini, membuka bahwa lapangan pekerjaan tuh udah nggak seperti dulu. Lapangan pekerjaan yang mendukung atau yang bisa mensupport untuk potensi-potensi anak di era milenial sekarang nih, bahkan generasi Z itu udah banyak banget. Jadi memang tugas kita ya, Ayah Edi ya, untuk bisa harus menggali, mencari tahu sebenarnya apa sih yang menjadi potensi emas dari anak kita itu sendiri. Ya, good news is hari ini yang ikut 274 nasional. Iya, betul Ayah Edi. Biasanya nggak sebanyak ini. Betul. Ini orang tua yang mau menginvestasikan waktunya untuk mencari potensi emas dari anaknya. Orang tua luar biasa. Saya angkat 2 jempol. Luar biasa. 2 jempol Ayah Edi. Ayah Edi, banyak pertanyaan sebenarnya yang mau saya tanyain. Ada dari list di form ada 17, kemudian dari Q&A juga masih ada 2. Nah, siapa-siapa aja pertanyaannya, siapa-siapa aja yang berhak mendapatkan door prize, jangan kemana-mana. Karena setelah ini akan kita bacakan nih 20 list pertanyaan dan penanya yang berhak mendapatkan door prize dari Shinken-juku. Ini karena keterbatasan waktu, Ayah Edi. Jadi, terima kasih banyak insight-nya hari ini. Selalu ya, setiap sesi diskusi, setiap sesi parenting webinar dengan Ayah Edi ini banyak insight menarik yang selalu fresh, yang selalu baru. Nah, buat parents Shinken sekalian yang masih pengen nunggu nih
kapan sih ada webinar lagi sama Ayah Edi, kapan sih sesi diskusi ini ada lagi. Ini bakal ada, tapi caranya dan pengen tahu kapan ini kapan akan ada lagi sesi seperti ini, jangan lupa di follow Instagram kita @shinkenjuku. Karena di situ nanti akan ada berbagai informasi menarik tentang promo di Shinkenjuku, dan juga pastinya sesi-sesi interaktif dan parenting webinar, salah satunya dengan Ayah Edi ini nih. Kalau pengen tahu sesi berikutnya seperti apa, di follow. Makanya langsung nanti lakukan pendaftaran lagi Ayah Edi ya. Boleh juga begini Mas Ronald. Boleh juga Mas Ronald nanti dari Shinkenjuku mengumpulkan kira-kira turunannya apa sih yang pengen diketahui. Turunan dari hari ini tuh apa gitu. Pertanyaan-pertanyaan spesifik apa yang mau dibahas tuh nanti apa gitu. Biar kita dapat masukan kan. Iya. Nah ini soalnya udah 271 nih. Kalau 271 ini ikut lagi, kemudian ngajak temennya bisa 300 tembus, bisa 500 tembus. Tinggal Mas Ronald yang mikirin gimana bisa provide tambah banyak peserta. Iya, betul. Yang pastinya ini akan membantu semakin banyak anak-anak Indonesia untuk menggali dan tahu potensi dari dirinya itu sendiri ya, Ayah Edi ya. Ya. Ada pertanyaan tadi ya, di sini nih kebetulan saat ini di tempat kami lagi putus sambung, jadi agak separuh dengar separuh enggak. Okay. Nah saya minta izin sama Mas Ronald sama Shinkenjuku nih, boleh enggak acara ini saya tayangkan di YouTube seperti biasa, YouTube channel, supaya orang tua yang tadi dan orang tua lain yang kebetulan ada gangguan atau nggak sempat nonton, atau tetangga kita atau sahabat kita, saudara kita yang nggak sempat ikutan acara ini bisa dikasih tahu, nonton deh di YouTube channelnya Ayah Edi gitu. Jadi ini ada solusi kedua gitu. Jadi nggak ada kata tanpa solusi, semua ada solusinya. Boleh nggak kira-kira nih Mas? Dengan senang hati. Okay. Dengan senang hati Ayah Edi. Dan ini bisa jadi kisi-kisi webinar kita berikutnya. Jadi sebelum ikut webinar sesi kita sebelumnya, bisa nonton dulu nih YouTube-nya, dikasih tahu orang tua yang lain kalau nanti ada webinar lagi loh sama Ayah Edi, menarik nih bahasnya ini. Tapi sebelum ketinggalan lebih jauh, bisa kali ditonton YouTube-nya Ayah Edi dulu, pembahasan-pembahasan yang kita lakukan, diskusi yang kita lakukan di hari ini. Kayak gitu Ayah Edi ya. Bisa juga gini Mas Ronald ya, nanti berkembangnya begini ya, tapi ini Shinkenjuku harus siap-siap ya. Mungkin ayah bunda yang udah nonton YouTube-nya, ikut seminarnya atau webinar ini, bisa mungkin ya mengajukan usulan Shinkenjuku tuh mestinya bisa provide apa aja gitu. Oke. Yang dari yang sudah ada sekarang ya, gitu. Kan sekarang pikirannya udah terbuka tuh. Terus kalau udah terbuka, anak saya harus begini. Pertanyaan berikutnya saya tahu tuh di kepala. Terus yang bimbing siapa nanti kalau sekolahnya nggak bisa? Nah kan gitu ya. Betul. Gitu. Terus yang bimbing siapa kalau saya nggak bisa ketemu sama Ayah Edi? Nah kalau yang tadi kita ceritain kan kebetulan tetangganya Ayah Edi, blessing aja dia jadi tetangga saya kan. Betul. Kalau Mas Ronald kan mungkin bisa buka cabang di mana-mana Shinkenjuku, tapi kalau saya kan nggak bisa gitu ya. Ya kalau mau ketemu saya harus datang ke tempat saya kan gitu. Seperti itu bisa berkembang ke sana itu nanti. Siap, Ayah Edi. Ini akan jadi satu masukan buat kita. Dan kalau pengen tahu sebenarnya dari tadi Shinkenjuku apa, servisnya seperti apa. Nah, jangan kemana-mana juga, karena abis ini ada pakarnya nih. Pakar Shinkenjuku yang menjelaskan langsung seperti apa sih Shinkenjuku bisa membantu anak-anak Indonesia, servisnya seperti apa sih? Gitu Ayah Edi. Ayah Edi, boleh satu statement dan pernyataan terakhir kali ya dari Ayah Edi untuk semua parents weekend, buat aku juga yang udah menginvestasikan waktunya. Aku menyebutnya investasi ya, sama kayak tadi Ayah Edi juga bilang, bukan jadi beban biaya, bukan jadi beban waktu, tapi investasi waktu. Boleh satu kata terakhir? Gini ya, orang Indonesia kebanyakan masih berhitung antara pulsa dengan investasi. Jadi kalau ikut webinar itu nanti ngabisin data, ngabisin pulsa. Tolong pikirkan baik-baik, ini masa depan anak kita loh. Berapa sih pulsa yang harus kita keluarkan? Berapa data yang akan habis untuk mengikuti seminar ini atau nonton YouTube? Coba bandingkan dengan peluang yang akan kita dapatkan kalau sampai kita tercerahkan dan tahu apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua. Seperti itu. Jadi mari kita ajak orang tua lainnya dan mari kita coba pikirkan ketika kita mau ikut webinar. Kalau kita rasa ini bermanfaat seperti hari ini, kemudian nanti Shinken bikin lagi berikutnya, tolong bandingkan antara manfaat dengan data dan pulsa yang kita keluarkan. Mana yang lebih bermanfaat? Apakah kita habiskan untuk chat dan bermedia sosial,
atau kita mengikuti acara-acara semacam ini. Saya sudah berusaha sedemikian rupa untuk membantu. Sinken membantu kita melalui live, jadi bisa tanya jawab langsung. Saya membantu untuk mempublikasikan hasil ini melalui YouTube channel saya. Kalau itu masih kurang juga, kita nggak mau kurang pulsa, silakan baca buku saya. Buku saya itu bisa diperoleh di Tokopedia atau dimanapun, ya, di marketplace. Cari bukunya yang berjudul memetakan potensi memetakan potensi unggul anak sejak dini. Jadi yang mau baca saya kayak buatin bukunya, yang nggak suka baca kita buatin webinarnya, yang nggak kebagian webinar karena ada gangguan kita buatin channelnya. Jadi kita sudah berbuat apa yang kita bisa. Jadi tinggal sekarang terserah ayah bunda sekalian nih, mau nggak nerima berkah dari Tuhan melalui apa yang kita udah usahakan bersama. Terutama saya berterima kasih sekali sama Sinken, sama Mas Ronald yang waktu itu saya katakan kalau bisa yang menemani saya selalu Mas Ronald, dan betul dipenuhi, ya, dipenuhi oleh Sinken dan dipenuhi oleh Mas Ronald. Dengan senang hati. Ayah bunda kita tolong ucapkan di situ ya, di chat ucapan terima kasih untuk Sinken sama Mas Ronald, karena tanpa beliau dan teman-teman yang ada di balik layar ini, ya saya cuma lihat namanya, ada Mas Lulu, ada Pak Ahmad dan sebagainya, acara ini nggak akan ada dan kita nggak akan bisa bicara tentang masa depan anak kita. Sekali lagi itu saja yang sebagai closing saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya untuk Mas Ronald, teman-teman di Shinkenjuku dan seluruh pihak peserta acara ini. Sekali lagi saya ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Kita udah siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa. Selamat mengikuti lanjutannya dengan Shinkenjuku. Siap. Aku menantikan sekali sesi interaksi, sesi tanya jawab kayak gini di webinar berikutnya, Ayah Edi. Siap. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Thank you banget Ayah Edi. Terima kasih. Ya. Luar biasa. Mohon pamit.